Selamat sore, jemaat kasih Tuhan dimanapun berada. Apa kabar? Doa dan harapan kami agar kiranya Bapak Ibu kekasih Tuhan dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dengan GPIB Maranatha Balikpapan dalam live streaming ibadah keluarga pada hari Rabu 29 April 2020. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah pencipta mengagum Dia. Pujilah Dia segala malaknya. Keagungan yang mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Waranura, ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Pujilah Dia segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta. Segala yang tercipta puji namanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dengan segala isinya. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kasih sayang-Mu tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Pada saat ini karena kasih karunia-Mu kami boleh hadir di hadirat Tuhan, seraya memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sucikan hati dan pikiran kami. Ampuni salah dosa yang telah kami berbuat dalam kehidupan setiap hari, agar kiranya ibadah ini, pujian kami layak di hadirat Tuhan. Sertai kami, awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, agar hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ibadah ini terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 4. Kita baca berbalasan. Saya yang keluar, ibu bapak yang ke dalam. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berkat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jemaat disilahkan duduk kembali, kita puji Tuhan.
menjadi kaya dan tegak lukut. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan menerima sapaan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kami manusia yang terbatas, untuk memahami tentang hidup, terlebih untuk memahami tentang kebenaran firman-Mu. Terangi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sucikan hati pikiran kami, agar hidup kami layak untuk menyambut firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan baru, sehingga kehidupan kami boleh menyatakan kebenaran firman yang sebentar akan kami dengar. Tolong kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Yeskel 37 ayat 24 sampai 28. Yeskel 37 ayat 24 sampai 28 yang menyatakan demikian. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kita sadari bahwa social distancing sudah kita jalani ya 1 bulan lebih Ibu Bapak ya, bahkan mungkin mau jalan 2 bulan. Pertanyaan pada sore hari ini, bagaimana perasaan Ibu Bapak? Apa yang dialami, apa yang dirasakannya? Pasti banyak orang akan mengatakan, membosankan Pak Pendeta, pasti begitu. Enggak tahu kami mau buat apa lagi. Untuk mengisi hari-hari kami di rumah sudah kami coba dengan kesibukan itu, kesibukan ini, sampai sudah habis akal.
Coba setiap hari buka YouTube, cari menu masakan itu ini sampai so habis Pak Pendeta. Rasanya sudah tahu, nggak tahu mau bikin apa lagi. Apalagi yang ibu bapak rasakan. Tidur pun sudah sulit ibu bapak. Kadangkala kami sulit tidur. Kami sulit beristirahat. Karena kami berpikir, kapan semua ini akan berakhir? Kapan semua ini akan berhenti? Sangat membosankan, sangat melelahkan. Gak tahu mau buat apa lagi. Saya pikir hampir semua orang merasakan itu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kami pun sudah rindu Pak Pendeta. Kapan kita bisa berkumpul di sektor masing-masing dalam ibadah langsung? Kapan kita bisa mendengar pujian paduan suara dalam ibadah minggu? Itu pertanyaan yang muncul. Kapan, kapan, dan kapan? Tentu Bapak Ibu, situasi seperti ini adalah sebuah pertanyaan yang melelahkan karena tidak ada jawaban yang pasti. Kalau dulu diperkirakan Maret akan berakhir, ternyata Maret sudah lewat belum berakhir juga. Ya. Kita berpikir dulu, oh nanti kalau Paskah berakhir, Paskah sudah lewat juga belum berakhir. Bahkan hingga detik ini kita belum tahu. Siapa yang tahu ibu bapak? Hanyalah Tuhan. Sering kita berpikir ibu bapak, banyak orang berkata, persoalan ini Pak Pendeta nggak pernah terjadi. Baru kali ini seumur hidupnya. Itu kesan dan pesan selama 1 bulan lebih dalam social distancing. Bahkan sudah ada yang marah-marah Bapak Ibu ya, menyalahkan itu, menyalahkan ini, menyalahkan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Sabar ya Bapak Ibu kita semua. Semuanya ini untuk kesehatan kita bersama, bukan untuk siapa-siapa. Apakah ada social distancing yang lebih lama daripada sebulan? Apakah ada social distancing yang lebih lama daripada 6 bulan? Jawabnya pada hari ini ada. Siapa itu? Social distancing di mana orang harus berkurung, menjaga jarak, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bebas ibu bapak, yaitu yang paling lama dalam sejarah adalah yang terjadi di Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar. Peraturan diberlakukan secara khusus bagi bangsa Israel. Khusus hanya bagi bangsa Israel. Kalau hari ini kita adil, peraturan ini terjadi semua bangsa. Jadi kita tidak perlu kecil hati. Di Indonesia setiap provinsi. Tapi di Babilonia hanya berlaku bagi bangsa Israel. Dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, ibu bapak. Mereka dibuang ke Babel. Mereka dikurung. Bukan sekedar mereka diisolasi dalam ruangan, tapi lebih menyakitkan mereka diperbudak. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ibu Bapak pilih. Di rumah dulu tenang-tenang bebas atau dikurung seperti bangsa Israel. Ya coba kita berpikir. Kalau hari ini kita rasa buruk, oh tidak, bangsa Israel mengalami lebih buruk. Kurang apa lagi Tuhan? Tapi ini yang harus dijalani.
Mereka harus mengalami kurungan, ditahan, dibuang, diperbudak, Ibu Bapak. Bukan cuma 1 hari, bukan cuma 2 hari. Bukan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi lamanya adalah 70 tahun. Bukan waktu yang sedikit, Ibu Bapak. Jadi kita mesti bersyukur Bapak Ibu. Belum 70 tahun, ya. Baru berapa bulan. Jangan begitu Pak Pendeta, nanti 70 tahun benar. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan itu. Semua yang dilakukan terjadi adalah demi kebaikan umat manusia. Karena bangsa Israel mereka menyembah bukan menyembah Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah dewa-dewa. Itu menjadi suatu pelajaran agar mereka berbalik bahwa jauh dari Tuhan, hidup hanya menjadi objek daripada persoalan di dunia ini. Jemaat kasih Tuhan, apa yang dialami oleh bangsa Israel? Kalau sekarang barangkali ada yang penghasilannya tidak cukup. Kalau sekarang barangkali masih berpikir ada makanan yang tidak cukup. Kalau sekarang kita masih berpikir tidak bisa makan enak di restoran. Itu masih kecil Ibu Bapak. Israel dikatakan pada ayat 11. Kondisi Israel sangat memprihatinkan. Bukan cuma lapar Ibu Bapak. Bukan cuma lemas. Ayat 11. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Kita bisa bayangkan Ibu Bapak, apakah ada tulang Ibu Bapak yang menjadi kering hari ini karena corona? Saya pikir belum sampai ke situ ya. Belum sampai ke situ dan tidak akan sampai ke situ. Oleh sebab itu jangan persoalan ini membuat kita susah, membuat kita sedih, tidak boleh. Membuat kita lemas, tidak boleh. Tapi Israel benar-benar secara fisik tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Apa yang mereka lakukan Ibu Bapak? Pengharapan kami sudah lenyap. Gak punya harapan lagi. Gak ada yang perhatikan kami. Bahkan definisi Ibu Bapak bahwa kami sudah hilang. Israel sudah hilang. Generasi kami berpikir bahwa ini terakhir. Dan tidak akan ada lagi. Indonesia akan tetap ada. Jemaat Tuhan akan tetap ada. Israel luar biasa. Kesedihannya. Sampai tulang-tulangnya menjadi kering. Kami sudah tidak ada lagi. Kami tidak punya pengharapan lagi hari esok. Semua daya upaya kami lakukan. Tidak bisa lagi kami untuk keluar dari persoalan ini. Kita bersyukur di balik semuanya ini perhatian pemerintah cukup baik. Perhatian lembaga-lembaga yang dipakai oleh Tuhan cukup luar biasa untuk memberi mereka yang dalam kekurangan. Kita harus melihat Ibu Bapak. Kalau kita berkata ini berat sekali, ini sulit sekali Ibu Bapak. Ternyata belum seberat yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka menjalani pembatasan ruang gerak mereka. 70 tahun. Mereka dibatasi mereka untuk keluar, bebas bertemu dengan keluarga. 70 tahun. Ya. Mereka dibatasi untuk tidak boleh ibadah di bait Allah 70 tahun. Hari ini ada ibadah di rumah masing-masing. Karena memang rumah itu pusat ibadah yang sesungguhnya. Tempat kita mendengar firman dan tempat kita mewujudkan firman itu langsung dalam kehidupan selanjutnya. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, di tengah-tengah kesulitan bangsa Israel, di tengah-tengah kehilangan harapan bagi bangsa Israel untuk hari esok,
Disitulah ibu bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, Yeskiel sebagai seorang nabi diperintahkan Tuhan untuk bernubuat. Secara tidak langsung Yeskiel mau berkata kepada bangsa Israel, percayalah akan janji Tuhan. Tuhan berjanji lewat pembacaan firman Tuhan ini, kitab Yeskiel. Pada bacaan ini kalau kita baca ada 3 janji. Saya lihat 1, Tuhan berjanji akan memberi pembaharuan bagi bangsa Israel. Akan dibaharui. Semuanya ini tidak akan terjadi lagi. Semua ini akan berakhir. Itu wujud pembaharuannya. Penderitaan akan berakhir setelah 70 tahun. Sangat rugi bagi orang-orang Israel yang tidak percaya kepada janji Allah. Karena keputusaasaannya mereka bisa hidup dalam sia-sia. Lalu yang kedua, ibu bapak, di mana Tuhan akan menggabungkan kembali, Tuhan akan membangkitkan Israel, akan dipulihkan dan akan dibangkitkan. Kebangkitan Israel dalam arti bahwa Israel akan menjadi bangsa sebagaimana sebelumnya. Bangsa yang disegani, bangsa yang ditakuti karena Tuhan, bangsa yang punya pengaruh di dalam dunia. Itu suatu kebangkitan Israel. Yang ketiga, Tuhan akan menyatukan Israel dari utara sampai selatan, atau Israel dan Yehuda akan disatukan kembali. Yang telah cercerai-berai, yang telah porak-poranda ini, ibu bapak, itu janji Tuhan. Karena bagi orang yang telah berdosa, bangsa Israel yang telah jatuh di dalam dosa, yang sebenarnya tidak ada ampun lagi dari Tuhan, ibu bapak, pemulihan kebangkitan Israel bukan lagi oleh jasa-jasa mereka, tapi pemulihan dan kebangkitan Israel, penyatuan Israel kembali hanya oleh janji Tuhan. Sebagaimana kita, ibu bapak, kita hidup, kita diselamatkan karena oleh janji Tuhan. Ya, gitu. Tuhan berjanji tidak akan membiarkan. Tuhan berjanji akan menolong. Itu janji Tuhan, ibu bapak. Janji Tuhan tidak sama dengan janji manusia. Janji manusia bisa janji tinggal janji, tapi janji Tuhan tidak ada yang tidak digenapinya. Oleh pembacaan firman Tuhan ini kita diingatkan, karena oleh janji itulah maka bangsa Israel dipulihkan, bangsa Israel diselamatkan. Dan khusus ibu bapak, di dalam pembacaan firman Tuhan ini ada ujung atau puncak dari janji Tuhan, ibu bapak, sebagaimana dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini. Aku akan ada bersama-sama mereka. Aku akan meriarkan mereka tinggal di tempatku, yaitu Israel, selama-lamanya. Dan itu terbukti, ibu bapak. Ribuan kali Israel dalam peperangan dikuasai dan dijajah oleh negara kuat manapun. Bahkan sempat di bumi hanguskan, bahkan sempat runtuh, tapi dia selalu ada dan tetap ada. Anak cucu cicit mereka akan tinggal dan akan diberkati, akan dijaga, akan dipulihkan, diberikan kemakmuran oleh Tuhan. Lalu puncak daripada janji itu, saya coba melihat ibu bapak, itu ada di dalam ayat 27. Tempat kediamanku pun ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ya. Aku akan menjadi Allah mereka, kata Tuhan. Saya ulangi, aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Itu juga disebut oleh Tuhan pada ayat yang ke-23.
23 di atas. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka. Dengan nama mereka berbuat dosa dan mentahirkan mereka. Sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Luar biasa. Apa sih artinya? Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Lalu di ayat 27 juga diulang, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kata Tuhan, Ibu Bapak. Kata Tuhan yang dari surga kepada bangsa Israel yang ada di dunia yang berdosa. Aku akan menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku. Ulang. Kalau semua orang bisa mengatakan, ya Tuhan kami umatmu, aku mau menjadi umatmu, boleh. Tapi persoalannya, apakah Tuhan sudi mau menjadi Allah bagi kita? Gitu ya. Semua manusia boleh mengklaim, hanya saya umat Tuhan, hanya salahlah umat Tuhan. Tapi apakah klaim saudara Tuhan senang dan Tuhan sudi mau menjadi Allahnya bagi saudara? Tunggu dulu, pikir-pikir dulu. Kalau masih jahat, masih menjijikkan, masih berbuat dosa, walaupun kita mengklaim menjadi umat Allah, belum tentu Tuhan berkenan atas hidup kita. Dan seringkali orang mengklaim, hanya saya umat Allah, sampean bukan, tidak boleh. Yang tahu dan bisa menentukan siapa umat yang disayanginya adalah Tuhan sendiri. Dan kepada bangsa Israel, begitu jelas, aku akan menjadi Allah mereka. Dari surga dia berkata kepada manusia di bumi, bangsa Israel, aku akan menjadi Allah mereka. Artinya apa sih? Apakah pengertian aku akan menjadi Allah mereka dalam arti tetap seperti ini? Aku mau menjadi Allah bagimu, apa sih artinya? Apakah kita menyembah Tuhan lalu Tuhan berdiam diri saja? Kalau saya bisa jelaskan dalam sebuah refleksi, ya, ibarat orang tua dan anak dia memberi pengampunan. Mulai detik ini anakku, aku sayang kamu. Ya, aku mau menjadi Allahmu. Aku mau tinggal bersama-sama dengan kamu. Itu artinya, aku mau menjadi Allahmu, aku tidak jauh dari kamu. Aku mau tinggal bersama-sama kamu. Itu. Apa artinya kita percaya kepada Allah, tapi Allah yang tidak sudi berbuat dan tinggal dalam kehidupan kita, maka kita hanya menjadi objek dari persoalan dunia. Ya. Kita boleh susah. Corona menjadi persoalan semua umat, ini persoalan kolektif. Tapi bagi orang yang menyembah Tuhan, di tengah-tengah penderitaan corona sekalipun Tuhan bilang, aku ada bersama-sama dengan kamu. Pernah ada orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta sedih sekali ya. Kenapa Bu? Itu orang yang meninggal karena penyakit corona itu ya. Nggak ada ibadah, Pak Pendeta nggak memimpinnya, lalu mereka dibikin lubang, lalu petinya diturunkan begitu saja. Apakah kira-kira mereka masuk surga ya Pak Pendeta? Gitu ya. Yohanes 3 ayat 16, kita semua tahu ya, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Mau dia disembayangkan, mau tidak, mau dia jatuh tenggelam, iman percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang menyelamatkannya. Bukan protokolernya yang menyelamatkan manusia itu masuk surga atau tidak. Oh kalau protokolernya seperti ini gak masuk surga, kalau begini masuk surga. Tidak ada ayat.
Yang menyelamatkan adalah iman, kata Paulus. Bukan protokoler, bukan tata cara. Tapi Bapak Ibu, kita tidak berbicara tentang kematian hari ini. Firman Tuhan berbicara tentang kehidupan. Itulah, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Artinya aku mendekat kepada kamu. Aku mau ada di antara kamu. Dan bangsa ini akan dipimpin oleh seorang raja, yaitu bernama Daud. Ibu bapak, ketika Yeskiel bernubuat, sesungguhnya Raja Daud sudah tidak ada. Apakah Daud mau dibangkitkan kembali? Dan ini menjadi pemikiran orang Yahudi tentang kebangkitan Israel. Mereka masih berpikir bahwa Daud akan bangkit kembali, akan memimpin seperti dulu kala dalam peperangan. Tapi yang dinubuatkan oleh Yeskiel kepada Israel, jelasnya penderitaan tidak akan selama-lamanya kamu hadapi. Penderitaan akan segera berakhir dan kamu akan menjadi bangsa yang bersatu. Kamu akan guyup kembali. Kamu akan menjadi suatu bangsa yang punya satu gembala, punya satu raja, yaitu Raja Daud, dalam arti pola kepemimpinan seperti yang dilakukan oleh Daud. Seorang raja yang dipakai oleh Tuhan. Seorang raja yang menjadi tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Ibu bapak, siapakah itu? Kalau kita baca di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 11 terjawab, siapakah itu? Kristus. Aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku, dan kamu akan dipimpin oleh seorang raja, Daud, dari keturunan Daud, yaitu Kristus. Jemaat kasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita harus melihat ada proyek besar yang Tuhan punya di dunia ini. Apa proyek besarnya? Bukan sekedar mengakhiri persoalan yang sedang terjadi. Itu kecil. Karena persoalan yang saat ini berakhir tentu akan ada lagi yang menyusul. Proyek besarnya bahwa Tuhan ingin menjadikan semua adalah umat yang percaya kepadanya. Proyek besarnya bahwa Tuhan mau hadir dan menyertai, Tuhan mau menjadi umat Allah. Oleh sebab itu, bagaimana agar nubuat ini terjadi, ibu bapak? Maka sangat penting bagaimana kita merespon ini. Tuhan mau menjadi Allah bagi kita dan kita menjadi umatnya. Ini akan terjadi hanya ketika manusia, ibu bapak, menerima Allah yang sesungguhnya. Hidup takut akan Tuhan. Hidup percaya kepada Tuhan. Hidup melakukan perintah Tuhan. Tidak hidup di dalam kebencian. Tidak hidup di dalam mengadu domba. Tapi hidup yang memberikan berita yang menyenangkan. Karena di balik peristiwa corona, ibu bapak, kalau kita lihat di media sosial ya, banyak juga sih berita-berita yang mengadu domba. Yang berita-berita yang menjerumuskan, berita-berita hoak, berita-berita yang menyudutkan. Ibu bapak, begitukah kita membenahi kehidupan ini? Kita belajar dari firman Tuhan adalah berpaling kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah. Dan ini telah terwujud nubuatan Yeskiel. Terwujud, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Kerajaan Daud, dan ini adalah melalui Kristus yang telah datang ke dalam dunia. Yesus sebagai Raja. Melalui Yesus Kristus, ibu bapa, firman Tuhan mengatakan, aku mau menjadi Allahmu, dalam arti bukan sekedar datang.
Di dalam Yesus Kristus mengatakan aku menjadi Allahmu, bahkan dia sudi hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Kita telah melewati Paskah dan kita sedang menunggu Minggu Kenaikan dan Pentakosta. Hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus. Yesus hadir dengan cara yang lain, lewat Roh Kudus, lewat Roh. Yesus hadir secara universal. Yesus hadir kepada semua orang. Yesus hadir tidak bisa dibatasi. Ibu bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu lewat pembacaan firman Tuhan ini, di tengah kesunyian, di tengah kehampaan ibu bapak sekalian, ibu bapak di rumah tidak sendiri, tapi ada Tuhan. Karena ini, aku mau menjadi Allahmu, yang artinya aku mau lebih dekat kepadamu. Karena ketika di Babel jauh, Tuhan biarkan. Aku mau menjadi Allahmu dan maka aku ingin kamu menjadi umatku. Aku mau dekat kepada kamu. Aku mau ada di sisimu. Aku mau ada di dalam hatimu. Dan aku ingin engkau juga menjadi umatku, dalam arti aku mau bekerja, aku membentuk kamu supaya kamu percaya dan menerima janjiku. Janji Tuhan belum berakhir. Janji Tuhan ibu bapak bahwa dia akan datang kembali. Ketika dia datang membawa kita semua, maka sungguhnya tidak ada lagi kesusahan dan penderitaan. Jadi kalau kita susah ada corona ibu bapak, ya kita syukuri saja. Bukan bersyukur karena corona datang, tapi bersyukurlah bahwa kita masih dilayakkan Tuhan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita masih dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibu bapak, meyakinkan kondisi seperti ini tidak gampang. Yang 70 tahun mereka terhimpit. Oleh sebab itu ini menjadi suatu perbandingan. Kalau 70 tahun mereka itu dalam keputusasaan, masih diberikan semangat dan mereka percaya kepada janji Allah. Jangan sampai kita yang baru berapa hari mau bulan sudah kehilangan semangat hidupnya untuk mencari dan memuliakan nama Tuhan. Satu kerugian besar, satu kerugian besar ibu bapak. Aduh bete, aduh bosan, jadi maunya apa bapak ibu? Kalau Tuhan mau tanya begitu, ini harus dijalani. Di rumah adalah suatu keagrapan, suatu keindahan yang kita harus alami, sehingga kita selalu sehat dalam sukacita damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27 bagian B. Jangan gelisah dan gentar hatimu, kata firman Tuhan. Dan ini kegelisahan ibu bapak sedang menguasai kehidupan umat manusia pada umumnya. Kegelisahan ini sedang menghantui tidak terkecuali termasuk anak-anak Tuhan. Orang sehat terasa sakit. Aduh badan ini meriang ya, jangan-jangan corona. Barangkali persoalannya mungkin belum sarapan, sepele. Karena apa? Pikiran kita yang gelisah ini membawa kepada persoalan yang besar. Aduh kehidupan ini menjadi seperti ini, menjadi seperti ini. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Aduh luar biasa ibu bapak. Karena ketakutan adalah juga menjadi penyebab penyakit yang gawat datang dalam hidup kita. Jemaat kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, aku menjadi Allahmu dan itu sudah terwujud di dalam Yesus Kristus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub bukan lagi menjadi Allah bagi Israel, tapi dalam Yesus Kristus Allah Abraham, Ishak dan Yakub sudah menjadi Allah bagi semua orang yang mau percaya dan Dia. Dia Allah kita, Allah yang dekat, Allah yang menyelamatkan. Apapun yang terjadi dalam hidup ibu bapak, bahwa ibu bapak ada di dalam keselamatan Tuhan. Kita serahkan
Kalau berserah itu Ibu Bapa, berarti tidak lagi menjadi beban apa yang terjadi. Hidup di dalam ketenangan, penuh sukacita. Maka firman Tuhan saya pikir begitu tepat. Jangan gelisah dan gentar. Karena kegelisahan kadang-kala ya tidak dapat dipungkiri Ibu Bapa. Mungkin karena bersama di rumah terus-menerus juga menjadi pertengkaran suami istri, bisa jadi, ya kan? Karena di rumah terlalu lama juga menjadi sensi. Emang corona ini kadang-kala menjadi sensitif Ibu Bapak ya. Dalam rumah tangga, bahkan juga tanpa disadari di dalam bergereja, bahkan bermasyarakat. Waduh, luar biasa. Ini yang perlu kita cegah. Karena itu menjadi keinginan dunia. Corona hanya merupakan model, rule daripada cara dunia. Tapi tujuan dunia yang sesungguhnya agar kita jauh dari Tuhan. Sehingga kita hidup dalam kuasa iblis. Maka semakin hidup ini semakin hampa, semakin cari Tuhan. Memuji dan memuliakan namanya. Jangan gelisah dan gentar. Isi hari-hari kita dengan penuh sukacita. Lewat karunia yang Tuhan berikan. Hati-hati ketika kita di luar. Kita melakukan peraturan-peraturan yang ada. Supaya kita senantiasa terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Ibu Bapa, ini sikap Allah. Dia dekat kepada Ibu Bapa. Marilah kita menjadi umat yang semakin dan semakin menyenangkan hatinya. Buang kegelisahan, buang kesusahan di hati saudara, dan hadapi semuanya dengan penuh sukacita. Karena Tuhan ada dan Tuhan melindungi kita. Tuhan memberkati. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya, menjadi saksi Kristus kini selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang boleh menyadarkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sudi menjadi Allah bagi kami.
Tuhan sudi mau berduli, memperhatikan, mau mendekat. Bahwa di dalam Yesus Kristus, Tuhan sudi turun ke dalam dunia yang fana, mencari orang berdosa dan diselamatkannya. Terima kasih Bapa di surga. Karena dengan karya agungmu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak perjanjianmu. Walau hidup ini tidak sepi dari berbagai kesulitan, dari berbagai tantangan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami ada di dalam genggaman-Mu. Kami ada di dalam lindungan Tuhan. Bapa di surga, oleh sebab itu kami berdoa untuk segenap orang percaya. Ajari kami untuk dekat kepadamu. Ajari kami untuk setia kepadamu Tuhan. Karena masalah kehidupan hanyalah milik Tuhan. Hidup adalah Engkau yang berkuasa. Masalah kehidupan hanya Engkau yang bisa mengatasinya. Dan ini terbukti dengan masalah dosa. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh meyakinkan kami, sehingga kami boleh menghadapi hidup ini tidak dengan kegelisahan, tidak dengan kegentaran, tidak dengan kehampaan, tapi dengan kepasrahan kepada Tuhan, dengan melakukan sebagai upaya yang terbaik, menghindari hal-hal yang memberi peluang untuk terjangkitnya penyakit yang saat ini sedang terjadi di muka bumi. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara. Engkau berkati upaya-upaya mereka dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukannya, agar kiranya ini boleh memberi jalan keluar, sehingga persoalan secara khusus pandemi corona boleh segera berakhir. Kami hanya bisa berupaya Tuhan, tapi Tuhanlah yang menentukannya hidup manusia ini. Kami serahkan kepadamu juga, baik Presiden, para menteri, juga para pemimpin di tingkat pusat sampai daerah, agar boleh bahu-membahu untuk berjuang, untuk melawan corona dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Secara khusus kami berdoa untuk dokter para medis yang secara langsung mereka bersentuhan dengan pasien-pasien yang terkena wabah corona. Tuhan Yesus lindungi mereka, berikan kesehatan, agar dengan kesehatan yang ada mereka mampu menyelamatkan, menjadi tangan Allah yang menyembuhkan sebanyak mungkin pasien yang ada. Bapa, kami berdoa untuk semua umat manusia dimanapun berada. Biarlah dengan peristiwa ini menyadarkan kami, supaya kami semakin sadar bahwa kami hanyalah umat ciptaan-Mu yang hidup takut akan Tuhan, yang hidup memperhatikan sesama seperti Tuhan memperhatikan dan mau menjadi Allah bagi kami semua. Bapa, kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada. Biarlah kiranya pakailah gereja boleh menjadi tangan Allah yang memberikan berita sukacita, damai sejahtera, juga memberikan pertolongan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Kami berdoa ya Bapa untuk GPIB Maranatha Balikpapan. Berkati pelayanan kami, berkati tugas-tugas kami selaku presbiter, unit misioner. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga mereka. Tuhan berkati mereka. Jauhkan mereka dari kegelisahan dan kegentaran. Yakinkanlah mereka Tuhan, agar mereka boleh bersandar kepadamu. Karena hati yang penuh suka di dalam-Mu itulah merupakan suatu senjata di mana kami boleh memiliki kekebalan tubuh kami. Karena hati yang penuh sukacita itulah Tuhan yang menopang kondisi fisik kami yang lebih baik. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah,
Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Herman Awi yang dirawat di Rumah Sakit Kanujoso. Tuhan berkati pelan dokter para medis, agar kiranya mereka hamba-Mu ini boleh sembuh seperti sedia kala. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak dan Ibu Mardianto yang sedang dalam perawatan pemulihan di rumah. Tuhan memberkati agar dia mendapatkan kesehatan secara sempurna. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Rorong, di mana beberapa hari lalu dia mengalami kecelakaan. Kami mengucap syukur karena tangan Tuhan begitu cepat memberi pertolongan, sehingga dia boleh menjalani pengobatan, operasi boleh berjalan dengan baik, dan sekarang dalam pemulihan di rumah. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan kesembuhannya. Tuhan berkati juga keluarganya, istri dan anak-anak. Bapa di sorga, juga kami berdoa untuk kesehatan anak-anak bangsa. Tuhan lindungi kami. Dengan kesehatan kami semua, maka virus yang sangat mengancam hidup manusia boleh berakhir. Kami berdoa untuk kesehatan seluruh warga jemaat-Mu, dimanapun berada, dari manapun gerejanya. Terlebih khusus kami berdoa untuk jemaat Maranatha. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kebahagiaan mereka, walaupun mereka terbatas ruang gerak mereka, kegiatan mereka. Biarlah kehadiran Tuhan boleh dirasakan, sehingga mereka boleh merasa sukacita di dalam kondisi apapun. Bapa di surga, berkatilah ibadah ini. Berkenanlah dengan pelayanan kami selaku presbiter, begitu juga kantoria organis dan multimedia. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Jadikan kami jadi saksi Allah dalam hidup selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dosa kami, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat kasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dengan persembahan. Kami sadar persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Namun inilah Tuhan yang dapat kami berikan dengan lubuk hati yang terdalam. Tuhan kuduskan, biarlah persembahan ini Tuhan berkenan yang diberikan oleh jemaat-Mu dari rumah masing-masing sebagai alat kemuliaan Tuhan lewat pelayanan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendak engkau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan menjammu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hambanya, jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai Tuhan datang kembali. Selamat malam, Tuhan berkati.